Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Favazio. Sekarang saya sudah bersama Toyota Etios Falco. Kita bedah Etios Falco ini tahun 2015, tipe G, dan ini berkapasitas 1300 cc dengan tenaga 77 horsepower. Dan Etios Falco ini discontinue pada tahun 2017 karena terkalahkan oleh LCGC. Ya, Etios Falco ini saya beli itu 2 bulan yang lalu, dan yang saya rasakan selama saya pakai itu keluhannya gitu. Yang pertama, pada kopling berat dan tarikan di awal itu agak kurang. Apalagi kalau misalnya udah RPM rendah, kadang suka mati, drop RPM kayak gitulah. Itu yang saya rasakan. Dan kelebihannya mobil ini, kalau udah RPM-nya udah tinggi, tenaganya lumayan gitu dibanding LCGC yang lain. Oh ya, ini tuh sebenarnya bukan LCGC ya. Dulu Etios Falco itu keluar tahun 2013 awal keluarnya gitu, sebelum adanya LCGC. Nah, setelah ada LCGC, Etios Falco itu makin 2013 tuh penjualan lumayan, 14 lumayan. Di 15, 16, 17 itu udah berkurang karena sudah keluarnya LCGC seperti Ayla, Agya, ya kompetitornya lah, Brio Satya. Nah, ini dimati surikan itu disuntik mati itu 2017 karena penjualannya di tahun terakhir itu sekitaran 31.000, dan itu menurut saya ya agak kurang gitu penjualannya, karena jadi si Toyota langsung menstop produksinya dia itu karena kalah kompetitornya sama LCGC. Dan ya ginilah keadaannya, standar gitu kan. Kenapa sih saya pilih Etios gitu? Yang satu, karena jarang yang pakai ya, karena jadi saya pengennya kalau dipakai pribadi itu jarang gitu di jalan tuh. Meskipun emang banyak, cuma gak begitu seperti LCGC lah, banyak gitu. Dan ini cc-nya itu 1200, jadi saya lebih bertenaga lah, ya. Kembali lagi, Etios ini kalau menurut saya dari belakang itu mirip kayak lebar itu kayak Yaris ya. Emang dia sasisnya Yaris pakainya, jadi lebar, dan ini tapi ini lebih panjang gitu kan. Kita lihat dalamnya aja yuk. Ya, untuk interiornya ya seperti inilah. AC-nya di sini 2 buah, dan untuk arah semburan cuma ke badan dan kaki arah semburan. Dan untuk percepatan AC ada 4. Ini untuk suhu, tidak ada penghangat. Di sini ada hazard, di sini ada audio, udah mau pakai double din ya, tapi bawaannya nggak double din. Speedometernya di sini sih menurut saya ya maksudnya sama sih kayak Yaris, Vios gitu kan. Cuma saya kan biasanya di sini gitu, jadi masih agak canggung lah. Baru 2 bulan saya baru pakai mobil ini, tapi menurut saya desainnya itu aneh gitu. Cuma kalau dari segi pengemudi itu kurang efektif, maksudnya jadi saya kalau lagi pandang ke depan harus lihat sini gitu kan. Kita harus menjaga RPM, lihat kecepatan, lihat ampere bensin, yang lainnya gitu kan. Dan untuk di sini ada laci penyimpanan lumayan gede sih, 2 buah cup holder. Di sini ada penyimpanan tapi kecil-kecil sih. Di situ ada door pocket. Ya menurut saya sih ya udah cukup daripada mobil LCGC gitu. Ya, untuk segi penumpang ya kita rasakan di sini tuh lega gitu. Karena ini kan kata yang saya bilang tadi, ini kan pakai sasis Yaris, jadi dia agak panjang dan lebar gitu. Cuma emang lebih panjang mobil ini.
Cuma kalau posisi pengemudi saya gitu yang tingginya 165 itu masih lega banget, dan untuk headroom itu luas juga gitu. Cuma nggak enaknya tuh di sini senderannya cuma ini doang gitu, nggak bisa ditarik. Jadi ini udah fix ini, terus joknya materialnya masih kanvas ya, masih baru pabrik ini. Tapi di sini sudah dilengkapi oleh seat belt 4 titik ya. Penumpang lumayan sih enak kalau saya segi penumpang, cuma saya selama ini nggak pernah duduk di belakang, itu selalu nyetir di depan ya. Untuk bagasi belakang lumayan sih, cukup lega, bisa muat 1, 2, 5 sampai 6 galon lah. Tapi di sini saya kan udah pakai subwoofer ya, subwoofer dari 10 Fox. Ini beli seharga 1,5 juta lah. Sini sudah ada toolkit kayak gitu ya, dongkrak, kunci ban, dan ya menurut saya lumayan lega sih, bisa cukup 1 stroller anak saya. Masukin 1 stroller sini, saya kemana-mana bawa ini gitu, karena bawa anak gitu ya. Kita cobain gimana rasanya mengemudi mobil ini. Kalau menurut saya sih, kalau dari kaki-kaki ya standar sih, standar kayak mobil LCGC ya, masih sekelas sih sama LCGC. Cuma kalau dari lebih empuk ini kalau saya kan pernah nyobain itu kayak Ayla, Agia, Kalia, Sigra kayak gitu, lebih enak ini gitu kalau dari. Cuma ini emang ada kaki-kaki yang harus diservis sih ya. Untuk setir masih enak, handling apa, cuma ini agak paling kiri nih setirnya tuh, encong, harus balancing spring lagi ya. Menurut saya sih kalau yang saya beli gitu, dengan harga yang saya beli itu worth it aja gitu. Ya, sekian review singkat mobil yang saya pakai gitu, Etios Falco 2015 tipe G. Dan ini yang dipakai saya sehari-hari gitu. Saya masih enak sih, masih tadinya ini tuh kan buat jual lagi gitu, cuma saya masih enak dipakai gitu. Jadi saya cobain dulu ya. Tenaganya sih masih lumayan enak dibanding LCGC gitu, makanya saya pilih ini gitu. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan dari saya, mohon maaf gitu kan, bila ada salah-salah kata, dan bila ada masukan silahkan ketikkan di kolom komentar saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.